Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi di channel Elis Matematika bersama saya Elis Hidayati. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal halaman 56 sampai 57 buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD, materi operasi bilangan bulat. Nah, pada video ini saya akan membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk nomor selanjutnya akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Nomor 1, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar. Nah, yang A ini urutannya. Yang terbesar ini ada angka 2. Kita tulis ya, udah kita coret. Kemudian 0. Lalu ada negatif 2, kemudian negatif 5, lalu negatif 10, kemudian negatif 12. Nah, ini urutan untuk yang A. Yang B, yang terbesar ini ada angka 7. Kemudian angka 5, lalu 3, kemudian negatif 8, negatif 9, dan negatif 10. Ini urutan untuk yang B. Yang C, yang terbesar ada 13, lalu 10, kemudian 0, lalu negatif 12, dan negatif 15. Lanjut yang D, ini yang terbesar ada angka 12, kemudian 7, lalu 1, kemudian negatif 1, negatif 7, dan negatif 11. Nah, ini urutan untuk yang nomor 1 A sampai dengan D. Lanjut nomor 2. Nyatakan benar atau salah kalimat matematika berikut. Yang A, negatif 10 kurang dari negatif 12. Nah, pada garis bilangan itu negatif 10 berada di sebelah kanan. Berarti negatif 10 ini lebih besar. Jadi yang A salah. Yang B, negatif 23 kurang dari negatif 10. Nah, pada garis bilangan negatif 23 berada di sebelah kiri garis daripada negatif 10. Jadi jawabannya benar. Yang C, 10 kurang dari negatif 11. Ini salah ya, karena angka 10 berada di sebelah kanan negatif 11 pada garis bilangan. Jadi 10 lebih besar. Yang D, 13 lebih besar dari negatif 13. Ini jelas benar ya, karena 13 berada di sebelah kanan negatif 13 pada garis bilangan. Nomor 3, nyatakan operasi yang ditunjukkan garis bilangan berikut dan tentukan hasilnya mulai dari 0. Nah, ini mulai dari 0 ya. Yang garis P ini dari 0 sampai negatif 2. Kemudian ini garis Q-nya dari negatif 2 sampai dengan 4. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arahnya ke kanan, berarti tambah 6. Sama dengan, nah hasilnya ini dari 0 sampai titik terakhir, yaitu 4. Jadi yang A ini negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Yang B ini 0-nya ke kanan dulu. 0-nya ke kanan sampai angka 5. Berarti ini 5. Kemudian dari 5 ke kiri. Ke kiri itu artinya dikurangi. Ke kirinya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah sama dengan, nah titik terakhirnya ini
negatif 2. Jadi yang 3B operasinya 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Lanjut yang C. Yang C ini dari 0 ke kiri berapa langkah? Ke kiri 2 langkah, berarti ke kiri itu negatif 2. Kemudian ke kiri lagi. Ke kiri lagi berapa langkah lagi? 1, 2. Berarti ke kiri lagi negatif 2 lagi. Sama dengan ini hasilnya negatif 4. Jadi operasi yang tepat untuk C ini adalah negatif 2 sama dengan negatif 4. Oke, soal nomor 4 ini modifikasi ujian nasional tahun 2009. Berapakah hasil dari negatif 10 ditambah 4 dikalikan negatif 5 negatif 4? Kita tulis dulu ya, ini nomor 4. Negatif 10 ditambah 4 dikali negatif 5 negatif 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif 10 ditambah 4 hasilnya negatif 6. Dikalikan negatif 5 negatif 4, ini hasilnya negatif 9. Sama dengan, nah negatif dikali negatif hasilnya positif, 6 dikali 9 hasilnya 54. Lanjut nomor 5. Nomor 5 ini modifikasi soal UN tahun 2010. Berapakah hasil dari negatif 6 ditambah 6 bagi 2 dikurangi negatif 3 dikali 3? Kita tulis ulang kembali soalnya, nomor 5. Negatif 6 ditambah 6 bagi 2 dikurangi negatif 3 dikali 3. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 6 tetap ditulis, ditambah 6 dibagi 2 hasilnya 3 dikurangi negatif kali positif hasilnya negatif, 3 kali 3 9. Negatif 6 ditambah 3 hasilnya negatif 3. Negatif ketemu negatif hasilnya positif 9. Negatif 3 ditambah 9 hasilnya 6. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah 6. Oke, lanjut nomor 6. Yang A. Negatif 12 ditambah 17 dikali 8 ditambah 12 sama dengan, nah kalau seperti ini kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 12 ditambah 17 hasilnya 5 kalikan 8 ditambah 12 sama dengan, nah ada kali ada tambah, kita kerjakan yang kali dulu. 5 kali 8 40 ditambah 12 sama dengan 52. Oke, lanjut yang B. 24 dikali negatif 12 dibagi 4 dikurangi negatif 10 sama dengan, nah kalau seperti ini ada perkalian, pembagian, pengurangan. Nah, kita kerjakan yang perkalian dulu yang paling depan ini ya. 24 dikali negatif 12 hasilnya negatif. Nah, 24 dikali 12 kita kerjakan di sini. 2 kali 4 8, 2 kali 2 4, 1 kali 4 4, 1 kali 2 2. Jumlahkan 8 8 2. 288 terus dibagi dengan 4. Negatif ketemu negatif hasilnya positif 10. Nah, ini ada pembagian dan penjumlahan. Kita kerjakan dulu yang pembagian. Negatif bagi positif hasilnya negatif. 288 dibagi 4. Kita kerjakan di sini. 28 dibagi 4 hasilnya 7. 7 kali 4 28. Nah, turunkan 8 dibagi 4 2. 2 dikali 4 8. Jadi hasilnya ini 72 ditambahkan 10 sama dengan negatif 62. Lanjut yang C.
120 dibagi negatif 10 dikali 8 ditambah negatif 20. Nah, ini ada pembagian, perkalian, penjumlahan. Kita kerjakan yang pembagian dulu. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Nolnya coret, 12 bagi 1, 12. Dikalikan 8. Tambah negatif 20. Ini positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Nah, lalu ini kita kerjakan yang perkalian dulu. Negatif kali positif, hasilnya negatif. 12 dikali 8, 8 kali 2, 16, simpan 1, 8 kali 1, 8, tambah 1, 9. Kurangi 20. Negatif 96, negatif 20, sama dengan negatif, angkanya dijumlahkan. Hasilnya 116. Jadi yang C hasilnya negatif 116. Lanjut nomor 7. Suhu mula-mula sebuah ruangan periksa yaitu negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar kenaikan suhu pada ruangan tersebut? Nah, mula-mula suhunya di sini ya, negatif 5 derajat Celcius. Kemudian setelah penghangat dinyalakan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Nah, suhunya jadi di sini. Berapakah kenaikannya? Nah, kenaikannya kita hitung dari sini. Dari negatif 5 sampai 0, ini kenaikannya 5 langkah atau 5 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan dari 0 sampai dengan 20 derajat Celcius. Ini besarnya 20 derajat Celcius. Jadi, kenaikan suhunya ini sama dengan 5 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius sama dengan 25 derajat Celcius. Jadi, besar kenaikan suhu pada ruangan tersebut adalah 25 derajat Celcius. Nomor 8, suhu di daerah khatulistiwa 28 derajat Celcius, sedangkan suhu di kutub utara 12 derajat Celcius di bawah 0. Ini artinya negatif 12 derajat Celcius ya. Berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Nah, pertanyaannya perbedaan suhu. Perbedaan suhu ini sama saja dengan selisih. Selisih ini adalah bilangan yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar 28 derajat Celcius dikurangi 12 derajat Celcius di bawah 0, itu artinya negatif 12. Sama dengan 28 derajat Celcius, negatif ketemu negatif hasilnya positif, sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi, perbedaan suhu di kedua tempat tersebut adalah 40 derajat Celcius. Nomor 9, puncak Gunung Merbabu terletak di ketinggian 250 meter. Dangkalan Pahalun letaknya 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Berapakah ketinggian Dangkalan Pahalun? Nah, nomor 9, ini kita buat dulu sketsanya ya. Nah, ini misalkan ini adalah permukaan tanah. Permukaan tanah. Nah, tadi tinggi Gunung Merbabu itu 250 meter. Misalkan ini Gunung Merbabunya. Nih, tingginya, ini puncaknya ya. Ini adalah puncak Merbabu. Puncak Merbabu itu berada di ketinggian 250 meter. Nah, kemudian Dangkalan Pahalun itu 525 meter di bawah. Nah, misalkan ini adalah Dangkalan Pahalun ya, ini ya. Ini Dangkalan Pahalun. Dangkalan Pahalun ini letaknya 525 meter di bawah Gunung Merbabu. Nah, berarti
ini 525 meter. Nah, yang ditanyakan berapa ketinggian dangkalan Pahalun? Ketinggian atau kalau di bawah permukaan tanah ini namanya kedalaman ya. Ini yang ditanyakan dari permukaan tanah sampai dengan dangkalan Pahalun. Nah, dari ini yang panjang garis ini adalah 525 meter. Terus dari sini sampai sini ini adalah 250 meter. Yang ditanyakan yang ini ya. Nah, dangkalan Pahalun sama dengan 525 dikurangi 250. Satuannya meter ya. Sama dengan 275 meter. Jadi, ketinggian dangkalan Pahalun atau kedalaman dangkalan Pahalun adalah 275 meter. Lanjut nomor 10. Diketahui suatu gedung berlantai 12. 3 di antaranya gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah. Udin berada di lantai terbawah, kemudian naik 7 lantai dengan lift. Di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Nah, mula-mula si Udin ini berada di lantai paling bawah. Lantai paling bawah itu adalah lantai 3 di bawah permukaan tanah, berarti negatif 3. Kemudian naik 7 lantai, artinya ditambah 7 sama dengan 4. Jadi, Udin berada di lantai 4. Oke, sampai di sini dulu ya adik-adik. Untuk nomor 11 dan seterusnya akan saya bahas di video selanjutnya. Gimana? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, mari bangun channel ini berkembang agar dapat membantu teman-teman belajar matematika dengan mudah. Bagikan video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terus belajar dan berlatih ya. Wassalamualaikum.